Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmaduhu wa nusalli hamidan wa musalliyan wa musalliman ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Shadaqallahul azim wa shadaqal kitabihil karim. Amma ba'd. Hadirin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata paling nikmat, tidak ada kata paling agung, tidak ada kata paling mulia yang dapat kita ucapkan melainkan memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak limpahan nikmatnya. Di antaranya nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat yang tidak ada kala pentingnya lagi, nikmat iman dan Islam. Mengapa nikmat iman dan Islam dikatakan nikmat tidak ada kala pentingnya, hadirin? Karena nikmat iman dan Islam hanya diberikan oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya diberikan oleh orang-orang yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendapatkan hikmah dan cintanya Allah Subhanahu wa taala? Kita menjalankan segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. SMS, salawat menyertai salam tak lupa pula kita kirimkan kepada pemimpin dari segala pemimpin, yakni baginda Nabi Allah, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi yang telah mengangkat derajat umatnya dari lembah kehinaan menuju bukit kemuliaan, dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang yang disinari oleh iman dan takwa, atau dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Hadirin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang insyaallah berkah ini, kami akan mengangkat satu tema, yakni perspektif kepemimpinan dalam Al-Qur'an. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap manusia, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Para imam adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas makmum yang dia pimpin. Bapak kepala keluarga adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas keluarga yang dia pimpin. Apakah dia didik anaknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia didik keluarganya untuk menyembah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bapak kepala desa adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas desa yang dia pimpin. Bapak bupati adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kabupaten yang dia pimpin. Bapak gubernur adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas provinsi yang dia pimpin. Bapak presiden adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas negara yang dia pimpin. Begitupun para direktur-direktur, para peninggi-peninggi adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Begitupun diri kita ini sendiri adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Apakah kita pergunakan tangan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menolong sesama muslim? Apakah kita pergunakan mulut kita ini untuk membaca ayat-ayat suci Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita pergunakan tubuh kita ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin jadi pemimpin, maka kita harus memimpin diri kita sendiri ini dulu di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bermimpi untuk memimpin masyarakat,
jika diri kita sendiri ini kita tidak dapat memimpinnya. Syarat pertama jika Anda ingin menjadi pemimpin personal yang baik, yang mampu menggerakkan diri kita untuk di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin jadi pemimpin di keluarga yang baik, yang mampu menghadirkan ketentraman di rumah tangga. Anda ingin jadi pemimpin yang baik dan sukses dalam berbangsa dan bernegara, maka syarat yang pertama adalah Anda harus membangun kedekatan dengan Sang Pencipta yang memiliki kekuasaan, yang menciptakan kepemimpinan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat dalam Al-Qur'an surat kedua ayat ke-30 terletak pada sebelah kiri paling atas yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang artinya, ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat yang menyampaikan, kami utus kamu di muka bumi untuk menjadi seorang khalifah. Apa itu khalifah, hadirin? Menurut para ulama, khalifah memiliki dua makna, yakni yang pertama mengembalikan apa yang telah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala kembali di jalannya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi, bagaimana yang telah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala kembali sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi khalifah yang pertama. Fungsi khalifah yang kedua adalah pemimpin dalam kehidupan, atau dalam arti kepemimpinan dalam masyarakat atau berbangsa dan bernegara, kepemimpinan dalam pemerintahan. Seperti Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan Nabi Daud sebagai khalifah. Maksud dari dua khalifah ini, hadirin, bagaimana kita jadi pemimpin yang baik, bagaimana kita jadi kepala keluarga yang baik, bagaimana kita jadi presiden yang baik, jadi kepala desa yang baik, jadi bupati yang baik, jadi gubernur yang baik, jika kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi pemimpin di mana, hadirin? Yakni di Mekkah. Tempatnya di mana? Yakni di Gua Hira, sekitar 6 sampai 7 kilo dari rumah baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang apa beliau sehingga diangkat jadi pemimpin? Yakni sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, jika kita ingin jadi pemimpin yang baik, jadi pemimpin di keluarga yang baik, jadi pemimpin di masyarakat yang baik, maka kita harus pimpin diri kita ini menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah pimpin diri kita dengan baik, baru kita dapat memimpin masyarakat. Jangan pernah bermimpi untuk memimpin masyarakat, memimpin keluarga, jika diri kita ini sendiri kita tidak dapat memimpinnya. Hadirin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang ini sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan itu datang dari pribadi kami sendiri. Karena percuma ada pembicara yang baik, lalu ada pendengar yang baik, lalu tidak ada yang mengamalkannya. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.